Hai semuanya, perkenalkan nama saya Noprin Losusun dan kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama tentang balance scorecard dan yang kedua tentang sistem penghargaan berbasis kinerja dan yang ketiga tentang efisiensi produktivitas dan cost effectiveness. Nah, yang pertama tentang balance scorecard. Nah, balance scorecard ini merupakan hasil eksperimen dari USA pada awal perkembangannya. Eksperimen tersebut bertujuan untuk mendongkrak kinerja eksekutif dengan memperluas ukuran. Nah, kinerja eksekutif kepada perspektif non-keuangan pada tahap perkembangan implementasi selanjutnya, balance scorecard telah dimanfaatkan sebagai inti sistem manajemen strategi yang diterapkan dalam setiap tahap sistem manajemen tersebut. Nah, keberhasilan pengimplementasian balance scorecard kepada semua tahap sistem manajemen strategi tersebut ditandai dengan peningkatan signifikan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, pada tahap perkembangannya, saat ini balance scorecard telah dimanfaatkan sebagai basis sistem terpadu pengelolaan. Kinerja personel pada tahap perkembangan ini, balance scorecard dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas perencanaan strategi dan sekaligus sebagai basis sistem terpadu pengelolaan kinerja seluruh personel perusahaan. Dampak balance scorecard terhadap desain SPPM. Balance scorecard berdampak terhadap desain struktur SPPM. Balance scorecard meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja personel sehingga sistem penghargaan berbasis kinerja dapat didesain untuk memacu usaha personel dalam menghasilkan kinerja luar biasa. Balance scorecard berdampak terhadap desain proses SPPM. Balance scorecard meningkatkan kualitas perencanaan sehingga menjanjikan di hasilnya good result. Yang kedua, kita akan bahas tentang sistem penghargaan berbasis kinerja. Nah, di dalam manajemen tradisional, fungsi utama manajemen adalah melipat gandakan kemampuan aktiva atau aset. Untuk menghasilkan laba, hal ini tercermin dari ukuran kinerja perusahaan yang banyak digunakan sampai sekarang. Nah, pergeseran teknologi yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dari hard attachment ke smart technology telah menggeser secara radikal arti pentingnya modal manusia dalam menghasilkan produk dan jasa. Nah, di dalam hard attachment era, untuk menghasilkan produk dan jasa terdapat keterpisahan antara tenaga kerja dengan alat produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa. Pencapaian tujuan perusahaan dan perilaku karyawan dalam mewujudkan tujuan tersebut dikendalikan melalui penunjukan supervisor yang bertanggung jawab atas pengawasan kinerja tenaga kerja. Nah, di dalam smart technology era, smart technology hanya dapat produktif jika dijalankan oleh knowledge workers. Dalam era ini, pada produk dan jasa dihasilkan oleh pengetahuan yang diterapkan knowledge worker melalui smart technology. Antara alat produksi atau pengetahuan dengan tenaga kerja tidak terpisah. Nah, pengawasan melalui penunjukan supervisor tidak lagi efektif dalam lingkungan kerja yang secara ekstensif memanfaatkan teknologi informasi. Karena di depan monitor komputer tidak mungkin dibedakan antara karyawan yang sedang melamun dengan karyawan yang berpikir keras merumuskan strategi perusahaan. Nah, tugas manajer dalam smart technology ini bergeser menjadi bertanggung jawab atas penerapan dan kinerja pengetahuan. Nah, penerapan pengetahuan berkaitan dengan peran manajer dalam the application of knowledge to knowledge, dan kinerja pengetahuan berkaitan dengan peran manajer untuk menjadikan pengetahuan yang dimiliki knowledge worker produktif. Dengan demikian, manajer dalam smart technology era ini tidak hanya bertanggung jawab untuk melipat gandakan aktiva atau tangible maupun intangible asset, namun ditambah tugas yang dituntut oleh lingkungan smart technology melipat gandakan kemampuan human asset dalam memanfaatkan pengetahuan mereka untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, sistem penghargaan berbasis kinerja merupakan pemacu utama untuk mewujudkan tugas baru tersebut, melipat gandakan kemampuan human asset dalam mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan mereka dalam menghasilkan produk dan jasa. Nah, proses pemberian penghargaan berbasis kinerja dapat dilaksanakan dengan menggunakan suatu pola. Nah, rangka konseptual proses pemberian penghargaan berbasis kinerja terdiri atas 5 langkah utama. Yang pertama, penetapan kinerja yang hendak diwujudkan oleh organisasi.
Yang kedua, penetapan peran dan kompetensi inti untuk mewujudkan peran tersebut. Yang ketiga, penetapan sistem penghargaan berbasis kinerja. Yang keempat, pengukuran dan penilaian kinerja. Dan yang kelima, pendistribusian penghargaan hasil penilaian kinerja. Nah, rangka tersebut memberikan panduan komprehensif dan koheren untuk membangun sistem penghargaan berbasis kinerja yang mampu membangkitkan motivasi personel dalam mencapai tujuan organisasi dengan perilaku yang diharapkan organisasi. Nah, agar berdampak sebagai motivator personel, penghargaan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, bernilai bagi penerima. Yang kedua, cukup besar untuk dapat memiliki dampak. Yang ketiga, dapat dimengerti oleh penerima. Yang keempat, diberikan pada waktu yang tepat. Yang kelima, dapat penghargaan harus dirasakan dalam jangka panjang. Dan yang keenam, memerlukan biaya yang efisien. Kenyataannya, penghargaan moneter yang diberikan perusahaan kepada personel banyak yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, penghargaan moneter secara luas diyakini penting sebagai alat motivator, namun berbagai bentuk penghargaan lain seperti pujian, pengakuan, promosi, gelar, tempat parkir khusus, ruang kantor, keanggotaan dalam klub khusus dapat juga menjadi motivator yang kuat dan seringkali memiliki keunggulan, baik dalam memenuhi kriteria penghargaan maupun efisiensi biaya. Nah, yang ketiga, efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness. Nah, dengan perubahan lingkungan bisnis yang didominasi customer, ukuran kinerja yang tidak memasukkan komponen customer akan menjauhkan usaha manajemen dari pemuasan kebutuhan customer. Keadaan seperti ini akan menempatkan perusahaan pada posisi berisiko tinggi untuk ditinggalkan customer. Nah, konsep efisiensi dan produktivitas dikembangkan dalam manajemen tradisional yang masih berfokus pada pemuasan kebutuhan intern perusahaan. Oleh karena itu, konsep pengukuran kinerja ini tidak sesuai jika diterapkan dalam perusahaan yang memasuki lingkungan bisnis yang di dalamnya customer memegang kendali bisnis. Nah, pusat pertanggungjawaban dapat diukur kinerjanya dengan menggunakan produktivitas jika keluaran pusat pertanggungjawaban tersebut dapat diukur secara kuantitatif. Nah, produktivitas berhubungan dengan produksi keluaran secara efisien dan terutama ditunjukkan kepada hubungan antara keluar dengan masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Pengeluaran produktivitas dilakukan dengan mengukur perubahan produktivitas sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap usaha untuk memperbaiki produktivitas. Produktivitas diukur dalam bentuk rasio antara keluaran dengan masukan. Jika keluaran dan masukan yang digunakan dalam formula tersebut dinyatakan dalam kuantitas fisik, maka rasio produktivitas yang dihasilkan berupa ukuran produktivitas operasional. Nah, jika digunakan keluaran dan masukan dalam rupiah, rasio produktivitas yang dihasilkan berupa ukuran produktivitas keuangan atau financial productivity measure. Nah, perlu dilakukan perubahan ukuran kinerja yang berfokus kepada customer untuk menjadikan manajemen mampu memimpin perusahaan yang memasuki lingkungan bisnis sekarang ini. Nah, cost effectiveness merupakan ukuran kinerja yang mengukur seberapa efisien masukan dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas penambah nilai bagi customer. Cost effectiveness dapat diukur melalui perhitungan CA dan dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk merancang dan mengimplementasikan improvement berkelanjutan terhadap proses melalui program pengelolaan aktivitas. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Bye-bye.